Shalom, Victorious People. Apa kabar? Kiranya semua sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saya, Binsar Pangaribuan, di acara Semangat Pagi. Baik, kita langsung saja membaca firman Tuhan yang terambil dari Filipi 3, ayat 13-14. Ya. Temanya hari ini melupakan, ya temanya. Baik, saya bacakan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Kata melupakan adalah suatu kata kerja yang berkonotasi negatif, ya, apalagi kalau melupakan janji, melupakan hutang. Namun Paulus menggunakan kata melupakan di sini untuk sesuatu yang positif, yaitu melupakan segala sesuatu yang ada di belakangnya. Kita tahu bahwa Paulus itu sebagai manusia biasa seperti halnya kita, juga banyak memiliki masa lalu. Ya, mungkin ada masa lalu yang menyakitkan, menyedihkan, sakit hati, akar pahit dan lain sebagainya, ya. Sehingga kita jangan lupa bahwa kalau memang kita pernah mengalami hal yang buruk di masa lalu, pelan-pelan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita diberi anugerah Tuhan, yaitu lupa. Akhirnya kita melupakan masa lalu kita yang pedih, dan kita kembali mengarahkan kepada hidup kita di masa depan, yaitu panggilan surgawi. Jadi lupa itu anugerah yang kita dapat dari Tuhan Yesus. Nah, apa maksud Paulus dengan kata melupakan? Ya, maksud Paulus dengan kata melupakan adalah segala sesuatu yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan harus kita lupakan, harus kita tinggalkan, dan kita harus mengarahkan diri kita kepada panggilan sorgawi, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita belajar dari apa yang dimaksud Paulus, ya, panggilan sorgawi, panggilan duniawi, ya. Karena ada begitu banyak panggilan duniawi, ya. Sepertinya halnya Paulus sebelum menerima Kristus Yesus, Paulus itu adalah seorang imam yang cukup terhormat, murid dari Gamaliel dan orang yang cerdas, ya. Dia bahkan memiliki license to kill, ya, hak untuk membunuh sehingga dia tidak boleh dipenjara atau ditahan, ya. Dia merupakan orang terhormat di kalangan para imam, ya, memiliki jabatan fasilitas yang bagus, ya. Namun ketika dia menerima Kristus, dia melupakan hal tersebut, ya. Dia harus kehilangan jabatan, fasilitas, dia harus kehilangan nama baik di lingkungan orang-orang Yahudi, sehingga dia harus keluar dari lingkungan orang Yahudi dan harus menjadi pengikut Kristus. Ya, tentunya banyak kerugian. Tapi Paulus mengatakan itulah hal-hal yang harus ditinggalkan dan dilupakan. Nah, banyak panggilan dalam dunia ini, kalau kita lihat salah satunya panggilan bekerja, panggilan berumah tangga, panggilan berkarir, dan lain sebagainya. Nah, setiap panggilan-panggilan duniawi ini, kalau bertentangan dengan panggilan surgawi atau bertentangan dengan firman Tuhan, harus kita tinggalkan. Ya. Sebagai contoh, ada beberapa cerita yang pernah saya dapat bahwa ada orang harus naik jabatan tapi dengan cara menukar agamanya atau meninggalkan Kristus Yesus. Atau juga ada orang yang bekerja di satu perusahaan yang bertentangan dengan hati nuraninya, melakukan penggelapan, barang dagang ilegal dan lain sebagainya. Ya, merubah pembukuan, ya. Ada juga orang yang bekerja di klub-klub malam, ya, dagang narkoba, alkohol dan sebagainya. Tentunya bertentangan dengan hati-hati orang percaya, hati orang Kristen. Dan juga ada juga panggilan untuk berumah tangga. Ada wanita yang memiliki calon pasangan namun tidak seiman dan dipaksa untuk meninggalkan Kristus, ya. Nah, kalau hal-hal ini bertentangan dengan panggilan surgawi, kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus untuk berikan kekuatan untuk meninggalkan hal-hal ini, ya. Dan kita mengarahkan kepada panggilan surgawi, yaitu hidup berbakti kepada Tuhan dan mengikuti teladan Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, mungkin ada yang berpikir, kalau saya meninggalkan pekerjaan, saya takut tidak dapat pekerjaan lagi. Apalagi saya sudah tua, saya tidak memiliki ijazah apa-apa, ya, cari kerja susah, apalagi di masa pandemi begini, ya. Atau ada juga yang berpikir, kalau saya meninggalkan calon pasangan saya tidak seiman, nanti saya susah cari jodoh, saya sudah tua, apalagi saya juga tidak cantik, nanti kalau saya hidup sendiri bagaimana? Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, jangan takut, ya. Dari kesaksian yang pernah saya dengar dan juga saya alami, saya pernah bekerja di satu perusahaan itu yang hari Minggu itu bekerja, saudara, dari pagi sampai sore.
Sehingga saya tidak ada waktu untuk pergi beribadah ke gereja pagi. Ya kalau mau ibadah malam, ya tentunya saya juga kurang nyaman kalau malam. Akhirnya saya bergumul berdoa, saya memutuskan berdoa kepada Tuhan dan memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan saya ingin bekerja di tempat yang bisa beribadah. Akhirnya Tuhan memberikan saya pindah di satu perusahaan di mana saya bisa beribadah. Ada juga saya dengar kesaksian seorang wanita yang tua sudah berumur, dia memiliki calon pasangan hidup yang tidak seiman. Dia dipaksa untuk meninggalkan Kristus, nukar agamanya, tapi dia tidak mau. Ya, akhirnya dia tetap bertekad, akhirnya memutuskan pasangan tersebut dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan menjawab, memberikan pasangan yang seiman, anak Tuhan juga yang sama-sama melayani dalam gereja. Nah Bapak Ibu Saudara kasih, ingat, kalau kita memutuskan melupakan segala sesuatu yang bertentangan dengan panggilan sorgawi atau bertentangan firman Tuhan, Tuhan pasti ada di pihak kita. Ya, jadi jangan takut kita kehilangan segala sesuatu karena Tuhan Yesus akan berikan yang terbaik bagi kita. Baik itu pekerjaan, karir, jodoh, dan lain sebagainya. Nah, jadi janganlah kita menganggap bahwa panggilan duniawi seperti berkarir, berumah tangga, bekerja, dan lain sebagainya lebih tinggi nilainya daripada panggilan sorgawi. Ya, jadi panggilan duniawi itu nilainya lebih rendah daripada panggilan sorgawi. Panggilan duniawi sifatnya hanya sementara panggilan surgawi sifatnya kekal. Ya, nah jadi Bapak Ibu Saudara kasih, jangan sampai panggilan duniawi itu menghalangi panggilan surgawi. Saya ulangi, jangan sampai panggilan duniawi menghalangi panggilan surgawi. Karena Bapak Ibu Saudara kasih, nanti saudara akan pada hari penghakiman akan menderita selama-lamanya. Ya, jadi percayalah kepada Tuhan Yesus. Apabila kita bertekad memenuhi panggilan sorgawi, maka Tuhan akan berdiri di pihak kita. Dia akan berikan yang terbaik bagi anak-anaknya telah berkorban untuk mempertahankan imannya. Nah Bapak Ibu Saudara kasih, sekali lagi tetap teguh, lupakan hal-hal yang berkaitan, yang bertentangan firman Tuhan, yang buat panggilan sorgawi Anda terganggu. Ya, tetap setia kepada Kristus, tetap bekerja, beraktivitas dengan firman-Nya. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kudus, kalau kami pada hari ini belajar daripada Paulus untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan hadapan Tuhan, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, hal-hal yang bertentangan dengan panggilan sorgawi. Berikan kami hati yang bijak dan penuh hikmat dalam memutuskan segala sesuatu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan bagi kami yang telah bekerja di jalan Tuhan, yang tidak bertentangan firman Tuhan, Tuhan berkati pekerjaan rumah tangga, juga kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah selesai, tapi Tuhan selalu berkati kehidupan kami. Berkati juga Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang menjadi korban PHK, sedang menderita sakit, sedang kehilangan orang dikasihi. Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka penghiburan, dan mereka biarlah Tuhan berikan anugerah melupakan hal-hal yang membuat mereka kecewa, terluka, dan amarah. Karena Tuhan telah berikan kami anugerah itu. Dan biarlah kami hanya berlari kepada panggilan surgawi. Karena panggilan surgawi adalah panggilan sangat kekal, di mana kami boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga kekal dan hidup bersama Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus sudah terus kita yang percaya katakan amin.